Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru tahun 2023. Di sini kami akan bahas terkait dengan penjelasan penting ya untuk P2 P3 dan juga untuk P1 ya, yang masuk dalam kategori pelamar kebutuhan khusus, yaitu P1 P2 P3 dinyatakan lulus. Artinya dinyatakan lulus apa? Dinyatakan lulus menjadi ASN P3K jika berperingkat terbaik di jabatan yang dilamar. Jadi selamat untuk kriteria ini. Yang perlu kita pahami di sini ada dua Bapak Ibu. Yang pertama itu pelamar kebutuhan khusus dan yang kedua adalah berperingkat terbaik. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja to the point ke informasinya. Kira-kira apa maksud pelamar kebutuhan khusus dinyatakan lulus jika berperingkat terbaik di jabatan yang dilamar? Oke teman-teman ya, di sini kita memiliki aturan resmi ya. Kita berdasarkan di keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia bernomor 649 ya tahun 2023 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ya untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun anggaran 2023. Yang mana kalau kita lihat ya berdasarkan informasi ini teman-teman ya. Informasi ini kita melihat bahwa P3K Guru 2023 itu terbagi dua untuk pelamarnya. Yang pertama itu adalah pelamar kebutuhan khusus dan yang kedua itu adalah pelamar kebutuhan umum. Nah, di sini Bapak Ibu melihat bahwa kira-kira Bapak Ibu masuk kategori mana ya. Yang mana kalau kita lihat ya, untuk kriteria pelamar kebutuhan khusus itu ada tiga Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu adalah pelamar prioritas. Kalau dikatakan pelamar prioritas ini guru lulus passing grade ya, atau kita kenal dengan P1. Yang kedua adalah ex tenaga honorer kategori 2. XTHK 2 ini kita kenal dengan istilah P2. Sedangkan guru non aparatur sipil negara di sekolah negeri masa kerja 3 tahun terakhir itu masuk dalam kategori P3. Nah, inilah yang menjadi pelamar pada kebutuhan khusus. Nah, yang menjadi penentu pelamar pada kebutuhan khusus itu adalah berperingkat terbaik pada jabatan yang dilamar. Kita bisa langsung cek saja di sini Bapak Ibu ya, di diktum yang terakhir kalau tidak salah ya. Di sini kita lihat di diktum berapa ya teman-teman? Di diktum 31 dan 32 ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan ya bahwasanya pelamar pada kebutuhan khusus ini termasuk P1 ya, P1, P2, P3, P3 ya, dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik pada lowongan kebutuhan jabatan yang dilamar. Nah, maksudnya berperingkat terbaik di sini sebenarnya itu kalau P1 itu ada dua penilaian untuk P1 Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah urutan prioritas dan yang kedua itu adalah urutan kategori dan yang kedua adalah nilai kompetensi pada tahun 2021. Itu yang dikatakan penentu P1 berperingkat terbaik. Nah, kalau P1 itu kan ada urutan kategorinya, yaitu misalkan P1 kategori 2, P1 guru negeri, P1 lulusan PPG, kemudian P1 guru swasta. Kemudian penentu kelulusan lainnya itu adalah nilai Bapak Ibu di tahun 2021 untuk guru lulus PG. Contoh misalnya ya, kita lihat ya di satu sekolah, misalkan sekolah A, ada satu formasi guru kelas SD. Pelamarnya ada dua, sama-sama P1 Bapak Ibu.
Nah, sama-sama P1, yang satunya ini K2. Yang satunya ini adalah guru negeri. Nilai P1 guru negeri lebih tinggi daripada nilai K2, tapi yang dinyatakan lulus mengisi formasi tetap P1 K2 karena dia berperingkat terbaik secara urutan kategori Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan sama-sama K2, urutan kategorinya seri atau imbang, maka penentu kelulusannya itu adalah nilai terbaik mereka di tahun 2021. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya. Itu yang wajib Bapak Ibu pahami. Sedangkan bagaimana dengan P2, P3? Kalau P2 dan P3 itu berdasarkan nilai hasil CAT BKN 2023 ini teman-teman ya. Nah, dan juga berdasarkan urutan kategori. Contoh misalkan teman-teman ya, ada di sekolah A, misalkan di sekolah A itu ada satu kebutuhan guru kelas, pelamarnya cuma dua misalkan ya, satu P2 satu P3. Nah, otomatis kalau misalkan cuma dua ini pelamarnya memperebutkan satu kebutuhan formasi guru kelas, maka otomatis yang akan mengisi pertama kali itu adalah P2 dulu Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia menang urutan kategori, berarti dia berperingkat terbaik secara urutan kategori. Tapi kalau sama-sama P3, maka yang dilihat itu adalah nilai tertinggi Bapak Ibu. Nilai tertinggi hasil seleksi kompetensi ditambah wawancara, itu berdasarkan nilai peringkat terbaik untuk menjadi penentu mengisi satu formasi di sekolah A. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya. Dan ingat, berperingkat terbaik itu sebenarnya bukan sekedar nilai aja teman-teman. Ada dua yang dikatakan berperingkat terbaik. Yang pertama itu secara urutan kategori, dan yang kedua adalah urutan nilai. Ini berlaku untuk pelamar kebutuhan khusus Bapak Ibu, mulai dari P1, P2 dan P3. Seperti itu kira-kira ya. Nah, di sini lebih jelas lagi di sini di mekanisme seleksi P3K Guru 2023. Yang mana kalau kita perhatikan di sini, ini adalah mekanisme ya seleksi P3K Guru 2023 itu kan ada dua Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah penempatan, yang kedua adalah seleksi menggunakan CAT. Jadi kalau berdasarkan peringkat terbaik, otomatis P1 dulu yang diprioritaskan. P1 dulu yang diprioritaskan Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami, guru lulus passing grade. Nah, jadi setelah penempatan guru lulus passing grade, barulah bisa dilaksanakan tes CAT atau seleksi menggunakan komputer assist test untuk THK 2, guru honorer negeri dan pelamar umum jika masih tersedia sisa formasi. Nah, P2 dan P3 ini penentu kelulusannya itu ada juga di urutan kategori apabila berbeda kategori. Tapi kalau misalkan sama-sama bersaing di kategori yang sama, misalnya P2 bersaing dengan P2, P3 bersaing dengan P3, maka otomatis yang menjadi penentunya itu adalah berdasarkan jumlah kebutuhan jabatan dalam satu instansi berdasarkan nilai ranking tertinggi. Nah, jadi nilai ranking tertinggi itu berdasarkan hasil seleksi CAT BKN Bapak Ibu ya. Itu yang wajib Bapak Ibu pahami. Nah, urutan peringkat terbaiknya bisa kita lihat juga di sini Bapak Ibu ya. Nah, ini dia kalau P1 itu prioritas penempatannya itu berdasarkan peringkat terbaik, itu berdasarkan urutan kategori mulai dari THK 2, honorer negeri, lulusan PPG, honorer swasta. THK 2 P1 dulu yang paling diprioritaskan. Tapi kalau berdasarkan nilai Bapak Ibu, peringkat terbaik berdasarkan nilai untuk penentu kelulusan P1 mendapatkan penempatan itu diurutkan berdasarkan nilai yang diperoleh pada hasil seleksi tahun 2021 sesuai Permenpan RB nomor 28 ya ini. Jadi nilai Bapak Ibu di tahun 2021 itu yang menentukan juga nanti ya Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana dengan P2? Kalau P2 dengan P3 itu berdasarkan tes CAT ya. Nilai ranking tertinggi berdasarkan tes CAT, tapi kalau berbeda kategori itu berdasarkan urutan kategori mulai dari THK 2, honorer negeri minimal 3 tahun ke atas dan lulusan PPG ya. Nah, di sini lebih jelas lagi Bapak Ibu ya, ini dia. Nah, ini kan tahapan pengisian formasinya ya Bapak Ibu. Mulai dari guru lulus PG dulu diurutkan lagi seperti ini, THK 2, guru negeri, PPG, swasta. Jika masih tersedia formasi itu dilakukan seleksi CAT untuk THK 2 dengan honorer negeri masa kerja 3 tahun ke atas. Saya kira seperti itu Bapak Ibu ya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.